Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 10 Maret 2025. Pekan pertama Prapaskah, Ofisi pekan pertama. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertekar hati. Madah. Inilah waktu yang tepat untuk menerima rahmat. Asalkan kita bertobat dengan kebulatan tekad. Hati kita yang terluka, tertindih timbunan dosa, mengharapkan pengampunan, hasil karya Kristus Tuhan. Marilah kita semua menyiapkan Paskah Raya, dengan tekun berusaha menjadi abdi sesama. Ya Tritunggal Maha Suci, terimalah pujian kami yang kami lambungkan ini dengan ikhlas penuh bakti. Amin. Pendarasan Mazmur. Ya Tuhan, selamatkanlah aku demi kasih setiamu. Mazmur 6. Sekarang hatiku gelisah, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Ya Tuhan, janganlah menyiksa aku dalam murka-Mu. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku lemah. Sembuhkanlah aku sebab aku merana. Semangatku patah sama sekali. Masih berapa lamakah ya Tuhanku? Kembalilah ya Tuhan, bebaskanlah aku. Selamatkanlah aku demi kasih setiamu. Sebab di alam maut tak seorang pun mengenangkan Dikau. Siapakah yang memuji Engkau di seberang kubur? Aku lesu karena merintih-rintih. Setiap malam tangisku membasahi tempat tidurku. Air mataku mencucuri ranjangku. Mataku pudar karena sedih. Hatiku lisu karena pedih kesepian. Enyahlah daripadaku, hai kamu kaum jahat. Sebab Tuhan mendengarkan jerit dan tangisku. Tuhan mendengarkan doaku. Tuhan meluluskan permohonanku. Biarlah semua musuhku diaibkan dan tersipu-sipu.
Biarlah mereka disingkirkan ke alam maut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, selamatkanlah aku demi kasih setiamu. Tuhanlah pelindung bagi orang papa waktu kesesakan. Mazmur 9a. Ia akan kembali mengadili orang yang hidup dan yang mati. Ya Tuhanku, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, hendak mewartakan karyamu yang agung. Aku hendak bersuka cita dan bergembira karena Engkau, hendak memuji namamu ya Allah yang maha tinggi. Bila musuhku terpukul mundur, dijatuhkan oleh murka-Mu, semoga Engkau membela perkara dan hakku. Tampillah, bertindaklah sebagai hakim yang adil. Hadiklah para bangsa, hancurkanlah orang jahat. Hapuskanlah nama mereka untuk selama-lamanya. Biar binasa para musuh, hancur selama-lamanya. Biar dikikis habis-habis dewa mereka, lenyap dari ingatan manusia. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Ia bertakhta untuk menjatuhkan keputusan. Tuhanlah yang menghakimi dunia dengan adil, mengadili para bangsa dengan jujur. Tuhanlah pelindung bagi orang tertindas, pelindung pada waktu kesesakan. Semoga semua yang menjunjung tinggi namamu percaya padamu, sebab Engkau tidak meninggalkan mereka yang mencari Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhanlah pelindung bagi orang papa waktu kesesakan.
Aku akan mewartakan pujian-Mu di ambang kota Sion. Bermazmurlah bagi Tuhan yang merajai Sion. Wartakanlah karyanya yang agung di antara para bangsa. Sebab Ia memperhatikan orang yang berkabung. Ia menaruh minat kepada ratap tangis mereka. Ia tidak lupa akan jeritan orang yang tertindas. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsara yang ditimpakan musuh kepadaku. Tariklah aku dari ambang maut, agar aku mewartakan pujian-Mu di ambang kota Sion, dan bergembira atas kemenangan-Mu. Biar para bangsa terperosok ke dalam lubang yang mereka gali. Biar kakinya terjerat dalam jaring yang mereka pasang. Semoga Tuhan termasyur karena keputusannya. Tapi orang jahat biar terpelanting oleh perbuatannya sendiri. Biar orang berdosa terjerumus ke alam maut. Biar musnah semua bangsa yang tidak menghiraukan Allah. Sebab bukan untuk selamanya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya orang yang sengsara terlantar. Bangkitlah ya Tuhan, jangan sampai manusia menjadi sombong. Biarlah para bangsa diadili di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kendalikanlah mereka. Biar mereka mengakui bahwa mereka manusia belaka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku akan mewartakan pujian-Mu di ambang kota Sion. Bacaan dari kitab Ulangan bab 7 ayat 6-14 dilanjutkan dengan bab 8 ayat 1-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allah-Mu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allah-Mu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlah-Mu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat oleh-Mu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu,
maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Dan akan terjadi, karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu. Segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajar engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá.
Artikel ke-178. Bila mana engkau melihat sebuah salib kayu yang menyedihkan, sendirian, tak terpelihara, tak berharga, tanpa tubuh Yesus, janganlah lupa bahwa salib itu adalah salibmu, salib kehidupan sehari-hari yang tersembunyi, tanpa semarak, tanpa penghiburan. Salib itu menanti sebuah tubuh untuk disalibkan, dan semestinya engkaulah tubuh itu. Artikel ke-179. Pilihlah mati raga yang tak mematiragakan orang lain. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan. Dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik. Celikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, penyelamat orang berdosa, bukalah hati kami untuk menerima ajaran-Mu. Semoga kami bertobat dari dosa dan memperoleh manfaat dari mati raga kami. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari.
Semoga Tuhan memberkati kita semua.